Berita terbaru hari ini mengejutkan. Black box mobil dibuka. Terkuak, Vanessa Angel sempat katakan ini pada Jody sebelum kecelakaan naas terjadi. Begini kondisi Gala pada saat itu. Sopir pasangan artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah, yakni Tubagus Jody, dinyatakan bersalah karena melakukan kelalaian saat mengendarai mobil. Bahkan, Tubagus Jody membuat Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah kehilangan nyawa. Pada saat persidangan, fakta-fakta kecelakaan mobil yang dikendarai Tubagus Jody terungkap, terutama black box mobil milik Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah yang diungkap saat sidang Tubagus Jody. Melalui kanal YouTube Star Story, pada Sabtu 29 Januari 2022, ayah Bibi Ardiansah, Haji Faisal, menanggapi fakta-fakta tersebut. Mulai dari Tubagus Jody yang melaju dengan kecepatan mobil di atas 80 km per jam hingga mencapai 150 km per jam. Haji Faisal ternyata sudah menduga sejak awal Tubagus Jody akan memacu mobilnya dengan kencang karena Bibi Ardiansah dan Vanessa Angel sedang tidur. Sebenarnya saya sudah menduga dari awal. Begitu kejadian itu saya sudah menduga karena anak saya lagi tidur, kata Haji Faisal. Jadi, kalau anak saya tidur dengan sopirnya yang masih muda, saya yakin dia akan lari sekencang itu. Sudah dugaan saya, tambahnya. Haji Faisal menyebut Bibi Ardiansah dan Vanessa Angel akan melarang Tubagus Jody ngebut jika tidak tidur. Kalau anak itu tidak ketiduran, dia tidak akan membiarkan membawa seperti itu, ujar Haji Faisal. Memang kerugian besar atas kelalaian dia, ketidakperhitungan dia membawa mobil. Tapi apa boleh buat, tambahnya. Selanjutnya, Haji Faisal juga mengomentari kelakuan Tubagus Jody yang mengoperasikan handphone sambil mengendarai. Haji Faisal lagi-lagi sudah menebak Tubagus Jody melakukan hal tersebut. Semuanya sudah dalam kepala saya. Cuma saya nggak berani ngomong karena tidak ada bukti, kata Haji Faisal. Tapi, kalau sekarang penyelidikan ke arah situ, saya yakin anak saya ini sangat hati-hati dengan sesuatu yang menimpa dia, tambahnya. Makanya, kami sangat terbawa arus kesedihan karena saya tahu bahwa kejadian ini andai kata anak saya bangun, tidak akan terjadi kejadian seperti ini, tandasnya. Terakhir, soal 2 kali tembukan tanpa pengereman mendadak atau hanya mengerem normal yang dilakukan Tubagus Jody. Haji Faisal mengungkapkan informasi yang diperolehnya sebelum terjadi kecelakaan. Ternyata, Tubagus Jody sempat ditegur Vanessa Angel karena ngebut hingga membuat sang anak terbentur. Sebenarnya, waktu itu sudah ada yang ngomong sebenarnya bahwa si Gala hampir kejerot. Hati-hati bawa mobil Jody, ujar Haji Faisal. Namun lepas dari itu, dia ketiduran, gak ada yang tahu, tegasnya. Selain itu, Tubagus Jody, sopir mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah, telah menjalani sidang perdana kasus kecelakaan maut di Pengadilan Negeri PN Jombang pada Kamis 27 Januari 2022. Dalam sidang tersebut, Tubagus didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Jaksa mendakwa Tubagus dengan pasal berlapis, yakni pasal 311 ayat 5 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. JPU Adi Prayetno menjelaskan kronologi kecelakaan yang terjadi pada Kamis 4 November 2021 silam. Ia pun mengatakan bahwa rombongan Vanessa Angel sempat berhenti 3 kali sebelum peristiwa kecelakaan maut itu terjadi. Awalnya, Jody mengemudikan mobil dari rumah Vanessa Angel di Jakarta Barat untuk menuju Surabaya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terdakwa Jody mengemudi sampai kilometer 80 ruas tol Jakarta-Surabaya, berhenti di rest area sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk buang air kecil, ujar Adi saat membacakan dakwaannya di kantor Kejaksaan Negeri Jombang
pada Kamis 27 Januari 2022. Setelah berhenti di rest area, Jody digantikan oleh Bibi Ardiansah untuk mengemudi. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, rombongan kembali singgah di rest area kilometer 367. Bibi menghentikan mobil di kilometer 397 tol Jakarta-Surabaya untuk sarapan terlebih dahulu di rest area. Usai sarapan, Bibi kembali menyetir mobil untuk melanjutkan perjalanan. Namun setelah beberapa lama mengemudi, Bibi mengantuk. Akhirnya, ia menepi di kilometer 400 tol Jakarta-Surabaya. Tubagus Jody kembali menyetir untuk melanjutkan perjalanan. Tidak hanya bikin Instastory, Tubagus Jody juga balas WA dari orang tua. JPU Adi juga menerangkan ketika Jody mengambil alih kemudi usai menepi di kilometer 400 tol Jakarta-Surabaya. Ia menggunakan handphone untuk buat Instastory dan balas WhatsApp dari orang tua. Sekitar pukul 12:20 waktu Indonesia Barat, saat terdakwa mengemudi di kilometer 555 ruas tol Jakarta-Surabaya. Terdakwa menggunakan handphone untuk update Instastory dan WhatsApp milik terdakwa, terang JPU Adi. Terdakwa juga mendapatkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari orang tua terdakwa, yaitu saksi Tubagus Endang Lesmana. Saat itu terdakwa membalas pesan orang tua terdakwa yang masih mengemudikan mobil, sambungnya. Adi mengatakan bahwa Jody tidak memperhatikan rambu lalu lintas batas kecepatan maksimal 80 km per jam ketika menyetir mobil dari kilometer 555 hingga ke lokasi kecelakaan di kilometer 672 300A. Selain itu, Jody pun mengaku mengendarai mobil dengan kecepatan sekitar 125 km per jam dalam kondisi mengantuk. Saat melintas di kilometer 672 300A, saat itu terdakwa mengemudi dalam kondisi mengantuk berat dan dengan kecepatan kurang lebih 125 km per jam. Kendaraan hilang kendali, terdakwa banting setir ke kiri sehingga menghantam pembatas jalan. Akibatnya, mobil berputar arah 2 kali dan berhenti pada posisi menghadap arah berlawanan, beber Adi. Selain itu, Tom Liwafa dikenal cukup konsen pada kasus seputar Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah. Ia pun sempat mengancam akan turun tangan jika kubu Dodi Sudrajat selalu berulah. Banyak celah hukum yang bisa dicari, terutama yang pansos hujat Haji Faisal, seru Tom. Kita diemin aja. Kalau mentok, saya gulungin aja yang pansos. Cuma saya malasnya kalau udah turun, kerjaan bisa berantakan. Setelah omongan tersebut, Tom juga mengungkap pendapat soal update kasus kecelakaan 4 November 2021 yang menewaskan Vanessa dan Bibi. Usai Tubagus Jody ditetapkan jadi tersangka dan siap jika dijerat pasal berlapis, Tom memperlihatkan reaksi tidak terduga. Meski cukup kecewa pada Jody yang melakukan kelalaian, Tom justru menghargai sosok pemuda yang menjadi supir Vanessa dan Bibi saat kecelakaan maut tersebut. Saya mengecam tindakan lalai Jody, namun saya respek dengan keberanian dia untuk mengakui kesalahan, kata Tom. Jangan udah salah, sok jadi benar. Sebelumnya, sidang kasus Tubagus Jody ini digelar virtual pada 27 Januari. Dalam sidang perdana tersebut, Jody tampak berjiwa besar, maju tanpa didampingi pengacara. Apakah dalam sidang ini Anda akan didampingi kuasa hukum? Kata Ketua Majelis Hakim Bambang Setiawan. Saya maju sendiri yang mulia, kata Jody. Ia juga terlihat tegar dan tak keberatan ketika didakwa dengan pasal berlapis. Saya tidak keberatan yang mulia, kata Jody. Pasal-pasal yang menjerat Jody sendiri yakni pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan kedua didakwa dengan dakwaan pasal 311 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Karena ia tak keberatan, maka sidang berikutnya akan dilanjut dengan agenda pembuktian. Untuk sidang selanjutnya, hakim memberikan tawaran agar Jody didampingi pengacara tanpa bayaran. Sempat ragu, Jody akhirnya bersedia menerima usulan itu. Yang jelas tadi terdakwa sudah menyatakan tidak mengajukan keberatan dengan dakwaan jaksa, seru pengacara Jody, Eko Wahyudi. Maka,
sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian. Secepatnya, saya akan koordinasi dengan terdakwa karena saya baru ditunjuk. Bagaimana menurut pendapat Anda?